Kembali di News Siang, pemirsa, meningkatnya kasus positif COVID-19 di Jakarta mengakibatkan kapasitas Wisma Atlet Kemayoran mencapai 80%. Untuk mempercepat langkah penanganan pasien COVID-19, Wisma Atlet Pademangan mulai dioperasikan dengan membuka 3 tower tambahan untuk pasien bergejala ringan. Dan berikut laporan reporter Ririn Oktaviani dari Wisma Atlet Jakarta. Pemirsa, semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta dan juga semakin terisinya rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran yang bahkan mencapai 80%, baik di Tower 4 hingga di Tower 7, dan hal ini menjadi alasan untuk keselamatan tenaga kerja kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran. Maka saat ini Wisma Atlet Pademangan mulai dioperasikan untuk penanganan COVID-19. Wisma Atlet Pademangan ini memiliki 3 tower, Tower 8 dan juga Tower 9 dipergunakan untuk penanganan pasien COVID-19 dan Tower 10 dipergunakan untuk tenaga kesehatan. Tower 8 memiliki kapasitas 1026 bed dan saat ini sudah terisi sebanyak 76%. Sementara Tower 9 yang mulai dioperasikan pada Senin kemarin memiliki kapasitas 1700 bed dan perlahan saat ini juga sudah mulai terisi. Dengan dipergunakannya Tower 8 dan juga Tower 9 ini tentunya juga meningkatkan fasilitas kesehatan, diantaranya yakni fasilitas NICU dan lain sebagainya, dan juga meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yakni bertambah sebanyak 400 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Tower 8 dan juga Tower 9 di Wisma Pademangan ini dipergunakan bagi pasien tanpa gejala maupun gejala ringan, sementara bagi gejala sedang tetap diarahkan menuju Wisma Atlet di Kemayoran. Tower 8 dan juga Tower 9 di Wisma Pademangan ini sebelumnya digunakan bagi repatriasi, yakni saat ini repatriasi sendiri dialihkan ke hotel-hotel yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Arif Rizky Solehudin, iNews melaporkan. TPU Serengseng Sawah, Jakarta Selatan yang menjadi lahan darurat COVID-19 sudah hampir penuh. TPU ini diperkirakan hanya mampu menampung 79 petak makam lagi. Sejak beroperasi pada 12 Januari lalu, lebih dari 400 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pagi ini saja sudah 4 jenazah pasien COVID dimakamkan, sehingga sisa lahan hanya mampu menampung 79 petak makam lagi. Pada perhitungan awal, TPU Serengseng Sawah seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung 700 petak makam, namun ternyata meleset. Adanya pembangunan jalan, kontur tanah yang tinggi, serta lokasi yang rawan longsor mengakibatkan TPU Serengseng Sawah ternyata hanya dapat menampung 560 petak makam. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan lahan makam tambahan khusus untuk jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara telah siap digunakan dalam waktu dekat. Namun Pemprov DKI Jakarta masih memprioritaskan sejumlah TPU di beberapa wilayah seperti TPU Serengseng Sawah, Pondok Rangon, dan Tegal Alur. Pembangunan TPU Rorotan untuk pemakaman jenazah COVID-19 terus dikebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan 8.000 meter lahan dengan kapasitas 1.500 petak makam untuk jenazah COVID-19 tahap pertama. Namun Pemprov DKI Jakarta belum menggunakan TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19 lantaran masih tersedianya makam khusus COVID-19 di TPU Serengseng Sawah. Pihak manajemen TPU Pondok Rangon dan TPU Tegal Alur akan mengalihkan jenazah pasien COVID-19 ke TPU Rorotan jika kedua lokasi tersebut sudah tidak mampu menampung jenazah. Terkait ketersediaan liang lahat untuk jenazah terkonfirmasi COVID-19, sudah bersama kami rekan Nadia Raisa dan Luis Ayu yang berada di TPU Serengseng Sawah, Jakarta Selatan dan Rorotan, Jakarta Utara. Kita ke Serengseng Sawah terlebih dahulu. Nadia, hingga saat ini tinggal berapa jenazah yang bisa dimakamkan di sana?
Ya, Wilson dan juga Stefani, untuk saat ini di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, ketersediaan lahan ada 67 petak makam lagi karena untuk hari ini ada tambahan 12 jenazah COVID-19 yang dimakamkan dan beberapa dari keluarga mereka juga menghadiri pemakaman tapi tentunya tidak dapat mendekat ke liang lahat karena mereka tidak dapat melewati batas yang sudah ditentukan. Untuk pemakaman juga tentunya dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sejak pagi tadi juga pengerukan tanah terus dilakukan, dan untuk TPU Srengseng Sawah yang sudah dibuka sejak 12 Januari lalu, sepekan setelahnya yaitu 19 Januari 2021 sudah ada 300 jenazah COVID-19 yang dimakamkan di sini, dan hingga saat ini sudah mencapai hampir 500 jenazah yang dimakamkan. Oleh karena itu ketersediaan lahan hanya tersisa sekitar 67 petak makam lagi, dan juga di lahan seluas 5.000 meter persegi ini tadinya diperhitungkan dapat menampung 700 petak makam, tetapi ternyata setelah diperhitungkan kembali karena adanya ruang-ruang yang diperkirakan dapat memungkinkan terjadinya longsor, lalu juga ada lahan yang digunakan sebagai jalan dan juga ada dataran yang curam, maka ternyata kapasitas hanyalah 560 petak makam saja. Dan lahan darurat TPU Srengseng Sawah ini dibuka setelah TPU Tegal Alur itu sudah penuh pada 12 Januari lalu, sementara untuk TPU Pondok Rangon juga baik yang blok non-muslim dan blok muslim juga sudah penuh sejak Desember 2020 lalu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi di TPU Rorotan, kita akan bergabung dengan rekan Luis Ayu. Ya, Luis. Ya, Stefani, Wilson dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, di mana kondisi cuaca saat ini baru saja dituruni hujan, tidak bersahabat begitu. Terkait dengan lokasi ataupun TPU lahan Rorotan, ini tepat berada di sisi kanan saya saat ini merupakan jalur masuk terkait dengan TPU Rorotan di Jakarta Utara yang disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lahan tambahan bagi para jenazah pasien COVID-19. Terkait lahan ini seluas 25 hektar diproyeksikan dapat menampung sekitar 1.500 petak makam. Namun menurut pantauan kami hingga sampai dengan saat ini makam belum juga bisa digunakan. Pihaknya masih terus melakukan pengerjaan proyek pembangunan dengan menurunkan sejumlah alat berat untuk melakukan pengurukan tanah. Sejumlah truk pengangkut tanah juga terus berdatangan silih berganti dari pagi tadi sejak kami di lokasi memantau TPU Rongrongan ini. Diketahui pihaknya memang tengah mengebut pengerjaan TPU ini, di mana para petugas bekerja dari pukul 8 pagi hingga sore hari. Diketahui juga pemirsa bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini pihaknya masih memanfaatkan petak makam yang masih tersedia di beberapa TPU. Namun melihat dari kebutuhan kondisi TPU seperti TPU Tegal Alur, TPU Pondok Rangon yang hampir penuh, tentu pihak dari setempat di kawasan Rorotan ini mendukung dan terus mengawasi pengerjaan lahan yang sedang dikebut saat ini. Berharap tentunya para pihak terkait di akhir bulan ini bisa segera digunakan untuk menampung para jenazah pasien COVID-19 pada bulan akhir ini. Stefani. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporannya dari Rorotan, Jakarta Utara. Sebelumnya ada Nadia Raisa dari TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pemirsa, imbas harga melonjak, pedagang daging sapi di Jabodetabek mogok berjualan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.